percaya mujizatmu, ku percaya mujizatmu pasti terjadi sekarang ini. Tapi kami tetap pada keputusan kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Dan biarlah setiap pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi cuma akan menambah-nambahkan pengenalan kami akan Engkau. Kami percaya Tuhan, guncangan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Pak Mar Tuhan cuma akan membuat Pak Mar semakin mengenal Engkau Tuhan. Kami percaya apa yang terjadi kepada Ayub itu sulit Tuhan, tapi Ayub mengatakan, kalau dulu aku mendengar tentang Engkau dari kata orang, tapi sekarang aku melihat Engkau dengan mataku sendiri. Terima kasih Tuhan buat pengalaman yang Tuhan berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Kami jadi semakin dewasa di dalam Engkau. Malam hari ini pula ketika kami sedang ada di dalam hadirat-Mu Tuhan, buat kami semakin mengenal Engkau. Biarlah kebenaran firman menuntun kami untuk mengenal Engkau. Berbicaralah kepada kami, urapi setiap kami, urapi juga hamba-Mu. Kami mau terima Tuhan kebenaran firman ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati, katakan bersama-sama amin. Silakan duduk. Shalom. Sinamat Tuhan. Ketika kita mendengar apa yang disaksikan oleh Pak Mar, mungkin kita pernah mengalami hal yang sama. Sampai yang punya persoalan. Nah, besar kecil setiap kita pasti punya persoalan, betul? Amin. Coba sekarang kita bersama-sama dengan saya di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-33. Mazmur pasalnya yang ke-33. Coba kita perhatikan ayat yang ke-13. Mazmur pasal yang ke-33, kita akan membaca ayatnya yang ke-13. Baik, sudah ketemu? Saya akan membacakan. Tuhan memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Saya percaya setiap kita, yang sekalipun kita anak-anak Tuhan, ketika sesuatu menimpa kita, seringkali kita nanya gini, Tuhan gimana? Tidak. Tuhan, apakah Engkau mengatakan bahwa tanganmu tidak kurang panjang untuk menjangkau kami, telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan seruan doa kami, tetapi ketika itu menimpa saya, Tuhan ada di mana? Malam hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh mengenal Dia. Amin. Kita datang bukan cuma untuk ketemu dengan teman, kita datang bukan karena sungkan ditelepon terus oleh Pak Diki atau Bu Lanita, tapi kita datang untuk mengenal Dia. Dalam kitab mengatakan kepada kita pada malam hari ini, Tuhan itu memandang dari surga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya, Ia menilik semua penduduk bumi. Dia memandang kita. Saya percaya ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan pun memandang seluruh penduduk bumi ini. Tapi perhatikan, saya suka dengan kebenaran yang kita akan belajar pada malam hari ini. Coba buka ayat ke-18. Kalau di dalam ayat ke-13 dikatakan Tuhan itu memandang dari surga, melihat seluruh penduduk bumi. Sekarang lihat ayat ke-18. Dikatakan gini, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Perhatikan, ketika di dalam ayat ke-13 dicatat Tuhan itu memandang dari surga seluruh penduduk bumi. Kalau di bumi ada sekian miliar orang, mata Tuhan memandang sekian miliar orang. Tapi perhatikan ayat 18. Tapi matanya tertuju kepada orang-orang yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Saya percaya ketika saya akan menggambarkan seperti ini, ketika mata saya memandang seluruh orang di ruangan ini, maka saya akan melihat semuanya. Tapi saya percaya ada orang-orang tertentu yang menarik perhatian saya. Seandainya di sini semuanya bajunya merah, tiba-tiba ada satu yang bajunya putih. Saya lihat semuanya merah, tapi yang menarik perhatian saya yang pakai baju putih. Betul? Hari ini ketika Tuhan mengatakan mata Tuhan itu memandang seluruh muka bumi ini,
tapi mata Tuhan itu tertarik kepada siapa? Orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap akan kasih setianya. Dan dilanjutkan dalam ayat 15 mengatakan gini, ketika Tuhan memperhatikan orang-orang seperti ini, dikatakan untuk apa? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hari ini tergantung kepada kita, apakah hidup kita itu sedemikian menariknya buat Tuhan untuk membuat mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya percaya di muka bumi ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ya, tetapi mata Tuhan itu tertuju, mata Tuhan tertarik kepada orang-orang yang pertama takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini, ya. Kita akan belajar begini. Dikatakan orang yang menarik perhatian Tuhan adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu gimana sih? Wah, takut saya tidak mau berbuat dosa, Pak. Begitu berbuat dosa, wah nanti berkatnya ditutup. Ada beberapa orang yang saya kenal, dia mengatakan gini, saya ini harus rajin beribadah, Pak. Saya harus rajin melayani, Pak. Kalau udah gitu, Pak, berkatnya ditutup, Pak. Mati saya. Apakah itu takut akan Tuhan? No. Kita mau belajar bersama-sama. Takut akan Tuhan mungkin tidak seperti yang kita bayangkan. Coba buka bersama-sama saya di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian 22. Coba baca bersama saya mulai ayat 1. Perikopnya berjudul kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya yang sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sautnya, ya Tuhan. Perhatikan ayat 12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Perhatikan garis bawah. Sekarang aku mengetahui bahwa engkau takut akan Allah. Perhatikan perikop dari apa yang kita baca. Kepercayaan Abraham diuji. Saya mau nanya sama saudara, kira-kira menurut saudara,
kepercayaan Abraham teruji nggak sih? Coba buka Kejadian 15. Ini Kejadian 22. Buka Kejadian pasal yang ke-15. Ya, kita baca ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kalau bicara tentang kepercayaan Abraham tentang Allahnya, teruji. Tetapi ketika kita membaca pasal ke-22, saya yakin sebetulnya bukan tentang kepercayaan yang diuji, tapi tentang takut akan Allahnya yang diuji. Hari ini kita mau belajar mendefinisikan tentang takut akan Allah. Ketika Allah itu datang kepada Abraham dan mengatakan bahwa anakmu yang kau kasihi, dan persembahkanlah dia di tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Saya mengajak kita sedikit kritis ya, ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika Allah minta Ishak, ada nggak satu kalimat saja yang menunjukkan Abraham itu berargumentasi dengan Tuhan? Nggak ada. Sedikit pun tidak ada argumentasi. Tuhan, aku ini dapat anak ini lama, 25 tahun aku menunggu, dan itu sungguh-sungguh diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Karena aku percaya aku akan dapat keturunan, dan akhirnya dapat keturunan. Tetapi ketika kemudian dia sudah punya, itu diminta sama Tuhan. Saya cuma mengajak saya berpikir begini. Ketika anak yang paling dikasihi itu diminta untuk diserahkan, dikorbankan buat Tuhan, Abraham tidak berargumentasi. Tapi ingat, ketika Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, Abraham yang sama. Dan kali ini tidak berbicara tentang anaknya, keponakan, tentang Lot. Ketika Allah merencanakan untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, dan Lot itu tinggal di sana, ketika Abraham mendengar, oh, Tuhan mau memusnahkan Sodom dan Gomora, padahal di sana ada Lot, maka saya perhatikan, apakah Abraham mengatakan, ya Tuhan, aku pokoknya setuju sama Tuhan, Tuhan mau apa lakukan apapun, aku setuju? Enggak. Abraham tidak ngomong gitu. Abraham ngomong gitu, Tuhan, apakah kau akan memusnahkan kota ini bersama-sama dengan orang baik yang ada di dalamnya? Dan mulailah Abraham dengan Tuhan itu berargumentasi. Mulailah terjadi tawar-menawar. Abraham berpikir, Tuhan, masa si Tuhan akan menghancurkan semuanya kalau ada sekian banyak orang baik? Tuhan mengatakan, kalau ada sekian, tidak akan tak musnahkan. Maka Abraham mikir, kayaknya kurang itu. Maka dia mulai menurunkan harganya. Seraya, gimana kalau 45 Tuhan? Tuhan bilang 45 pun deal. Abraham mikir, kayaknya tidak ada 45. Diturunkan lagi sama dia, 40 gimana? 40 pun deal. Saya mikir, kayaknya masih terlalu banyak 40. Kalau 30 pun deal. 20 deal. Akhirnya Abraham berdiri 10 karena dia berpikir, masa sih kota Sodom yang sebesar itu tidak ada 10 orang baik? Ada? Tidak ada. Dan sampai akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk mulai berpikir, ini bukan anaknya, ini Lot. Dan Lot ini ketika disumi, ketika mereka sedang bergesekan karena mereka sama-sama kayanya, dan mereka akan memisahkan diri, dia mengizinkan Lot, kamu pilih dulu deh. Lot kurang ajar. Dia milih lembah Yordan yang lebih bagus untuk dirinya sendiri, bukan dikasih ke omnya loh. Saya bisa bayangin Abraham yang seperti itu masih mikirin Lot, jangan sampai dia dimatikan juga bersama-sama dengan orang Sodom. Tapi ketika anaknya diminta, saya mikir dulu, seandainya saudara jadi Abraham dan anak saudara diminta sama Tuhan, apa yang saudara lakukan? Ada orang tua mengatakan, saya mengambil anakku Tuhan, ambil nyawaku saja. Betul kan? Ada orang tua gini, ketika semuanya serba susah, saya nggak makan nggak apa-apa,
pokoknya anak saya makan. Betul. Kita akan melakukan apapun juga untuk anak kita. Saya punya seorang teman, dia punya anak satu orang gadis cantik gitu ya, dan kemudian setelah suatu saat istrinya hamil lagi. Wah, sukacita, dia cerita sama setiap kita teman-temannya, istriku hamil lagi. Kita ikut senang, dia punya anak lagi. Dan kemudian ketika sudah cukup dicek, kemudian anakku perempuan lagi Pak. Wah, itu senangnya minta ampun saya anak saya 2 lagi semua. Nggak bisa dapat perempuan, dia dapat 2 perempuan semua. Wah, kami semua bersukacita bersama-sama dengan dia. Setiap bulan kontrol, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat. Suaminya ini suami yang sangat disiplin. Dia terus kontrol, dan setiap kontrol hasilnya sangat baik. Sampai pada hari H, ketika kemudian waktunya melahirkan, dia kirim SMS kepada saya, Pak Yuri, tolong doakan istri saya akan melahirkan hari ini. Oh iya, kami berdoa Pak. Dan kemudian setelah sekian lama dia SMS lagi, Pak, bantu doa, ada sesuatu yang salah karena istri saya sudah di dalam kamar bersalin, nggak keluar-keluar. Biasanya orang bersalin kan nggak lama-lama banget, dia memang mau melahirkan secara normal, tapi nggak keluar-keluar. Dan kemudian ketika dia nanya dan dapat jawaban yang jelas dari dokter maupun suster, semakin nggak jelas kemudian dia disodori surat untuk operasi. Dia heran, ada apa? Dia mengatakan tanda tangan dulu, mau enggak? Dan kemudian dia tanda tangan, dan lama kemudian suster keluar bawa sebuah kotak styrofoam, diserahkan kepada suaminya dan mengatakan, Pak, Bapak ke PMI, beli darah 4 bag. Dia mikir, ada apa dengan istriku? Ada apa dengan anakku di dalam sana? Darah 4 bag buat apa? Itu orang kecelakaan loh. Maka kemudian dengan bertanya-tanya dia pergi ke PMI, dia tunggu proses dan kembali lagi ke rumah sakit, dia serahkan kepada suster. Dan lama kemudian suster keluar dari kamar bersalin, bawa kereta bayi. Wah, dia langsung puji Tuhan, ada bayinya di situ. Ketika keluar, bayinya biru. Anaknya meninggal di dalam kandungan. Nangis dia. Wah, Tuhan, kenapa? Belum selesai itu keluar dokternya mengatakan, Pak, maaf kami sudah berusaha, tapi istri Bapak sekarang sedang koma. Jadi dia butuh 4 bag darah karena pendarahan besar. Ketika dia mengejang itu kandungannya itu robek di pembuluh darah besar sehingga terjadi pendarahan hebat, sehingga kemudian dia harus koma. Saya bisa bayangin, anaknya meninggal, istrinya koma, komplit penderitaan. Ketika kemudian besoknya ibadah tutup pintu anaknya, semua orang yang datang itu bertanya sama, kenapa? Dia hamba Tuhan super setia loh saudara. Saya melihat, saya melayani bersama-sama dengan saya mengatakan, oh, orang ini super setia. Kalau saya jadi Tuhan mungkin saya tidak akan melakukan seperti ini kepada dia. Tapi hari ini saya beritahu kepada saudara, Tuhan sudah mengatakan jelas kepada setiap kita, kemalangan orang benar itu banyak. Bukan cuma ada, kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan bilang gini, tetapi dia melepaskan mereka dari semuanya itu. Bukan menghindarkan, memberikan kekuatan. Saya percaya kalau kita mendengar kesaksian Pak Mar, kita sering kali nanya, loh kalau Pak Mar melayani Tuhan, Pak Mar setia kepada Tuhan, kenapa Tuhan izinkan? Kita harus belajar bersama-sama. Kita harus kenal siapa Tuhan kita. Jangan berpikir Tuhan kita Tuhan yang bisa didikte. Apa maunya kita? Dia punya rencana atas hidup kita. Yang kita harus lakukan, kita kenal Dia. Sama seperti Daud. Daud tidak hanya mengenal sebagai Tuhan yang menyediakan rumput hijau, menyediakan air tenang, tapi juga Tuhan yang bawa dia ke lembah kekelaman. Tapi Daud mengatakan, aku tidak takut bahaya. Ada gada dan tongkatnya Tuhan, justru kita di dalam lembah kekelaman. Hari ini Tuhan mengatakan kepada setiap kita, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tidak pernah memegang sesuatu yang berharga di dalam hidupnya, ketika Tuhan yang meminta untuk diserahkan. Orang yang takut akan Tuhan itu lebih sayang kepada Tuhannya daripada sesuatu yang berharga di dalam kehidupannya.
hati-hati ketika kita punya sesuatu yang menurut kita terlalu berharga. Ketika itu Tuhan minta dari kita, dan kemudian kita mengatakan, sorry ya Tuhan, mau tak ganti sama yang lain boleh nggak? Saudara, saya berpikir ini, kalau jadi Abraham dan kemudian Tuhan minta Ishak, Abraham bisa saja saya ngomong sama Tuhan gitu, Tuhan, ya apa nek tak ganti 1000 domba Tuhan. Abraham kaya, Abraham punya semuanya. Gimana Tuhan kalau dibarter dengan apa yang lainnya Tuhan? Tapi Abraham, ketika bagi Tuhan itu berharga dan akan diambil oleh Dia, maka orang-orang yang takut akan Tuhan, dia akan menyerahkan tanpa berpikir apakah nanti akan berdampak buat hidup atau tidak. Tuhan lebih berharga daripada apa yang kita pandang berharga di muka bumi itu. Itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Masih ingat ada anak muda yang kaya datang sama Yesus dan mengatakan gini, guru yang baik, apalagi yang harus aku lakukan supaya hidupku sempurna? Yesus ngomong, kenapa kamu panggil aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik kecuali Allah. Tapi kemudian dia mengatakan, kalau kamu kepingin hidup yang sempurna, lakukan perintah Allah. Anak muda ini mengatakan semua sudah. Tetapi kemudian Tuhan mengatakan, masih satu yang kurang. Jual hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Perhatikan, ketika Yesus mengatakan itu, seolah-olah di hadapan anak muda ini ada dua pilihan. Mana yang lebih berharga? Yesusnya atau kekayaannya? Justru yang ditinggal itu Yesus, bukan kekayaan. Ada banyak kisah di dalam Alkitab menunjukkan kepada kita, kita itu akan sungguh-sungguh takut akan Tuhan ketika kita menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih dari Dia. Ada banyak orang mengejar harta tanpa lagi memperhitungkan apakah Tuhan senang atau tidak. Mereka melakukan apa yang mereka mau tanpa peduli Tuhan suka atau tidak. Di situ kita akan menempatkan diri kita bahwa Tuhan itu tidak lebih berharga dari apa yang kita punya. Suatu saat ketika Tuhan sedang berinteraksi dengan Simon, ketika itu Simon sedang membasuh jalannya di tepi pantai Danau Genesaret. Ketika itulah kemudian Tuhan pinjam perahunya Simon dan kemudian dia pakai untuk mengajar banyak orang. Ketika selesai mengajar banyak orang, Tuhan berikan kepada Simon ikan begitu banyak. Dan ketika ikan begitu banyak dia terima dan kemudian dibawa pulang, ikan itu adalah ikan pengalaman yang Simon belum pernah alami. Lebih banyak daripada semua rekor yang dia pernah tangkap. Tetapi ketika di tepi pantai, Yesus mengatakan begini, sekarang aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tuhan mengatakan gini, pilih sekarang, mau tetap jadi penjala ikan atau jadi penjala manusia. Dengan kata lain, tinggal ikannya dan ikut aku. Pada saat itu apa yang dilakukan oleh Simon, tinggal ikan. Pertanyaannya buat kita, seandainya kita yang jadi Simon, siapa yang akan kita tinggal? Ikannya yang kita tinggal atau Yesus yang kita tinggal? Hari ini saya yakin Tuhan sedang mengingatkan sama kita. Ada banyak orang yang sudah lupa fokus yang sebenarnya ketika dia mati buat kita. Kita sudah baru saja merayakan Paskah. Tuhan cuma mengingatkan sama kita, kita ini sangat berharga buat Dia. Dia rela mati buat kita. Dia rela tinggalkan surga yang mulia supaya setiap kita yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kehidupan, kita mendapatkan kehidupan yang sempurna. Tetapi ketika giliran kita harus membandingkan antara apa yang kita punya dan apa yang seharusnya kita perlakukan buat Tuhan, ada banyak orang yang lebih melihat apa yang mereka punya itu lebih berharga daripada Tuhan. Amin. Kita mengingatkan sama saudara, orang-orang yang takut akan Tuhan itu tidak pernah berhitung tentang apa yang dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Kita tidak pernah berhitung, Tuhan, aku capek loh ngelakuin ini buat Tuhan. Tuhan, aku ini berdarah-darah loh ngelakuin ini buat Tuhan. Ketika itu Tuhan minta,
Dan saya percaya ketika kita takut akan Tuhan, kita akan sadar apapun itu juga. Ada orang-orang yang, saya punya seorang teman, ketika dia mencapai karir yang sangat baik, ya, saya masih ingat jabatan dia ketika itu dia mengatakan dia seorang vice president dari sebuah lembaga keuangan asing yang berkantor di Jakarta. Dia menjabat sebagai vice president, berarti orang nomor 2 di seluruh Indonesia, saudara. Ketika itu Tuhan panggil dia dan dia tinggalkan jabatan vice presidennya dan kemudian dia melayani Tuhan sepenuh waktu. Ketika saya berjumpa dengan dia, itu sudah sekitar 1-2 tahun dia meninggalkan ini. Dia mengatakan yang paling terdampak itu anak saya, Pak. Kalau dulu dia setiap kali ke sekolah ada yang nganterin, dia punya HP yang paling bagus, bisa jalan-jalan setiap tahun 2-3 kali ke luar negeri. Sekarang dia harus naik kendaraan umum anak saya ke sekolah, dan kami harus liburan itu tidak bisa liburan seperti teman-temannya. Ketika anak-anaknya bertanya, "Papa kok ngambil apa keputusan kayak gini? Kita ini susah." Papanya mengatakan gini loh, ketika Tuhan minta apa yang berharga buat saya, aku tidak bisa nolak. Aku berikan yang paling berharga. Dan hari ini saya melihat, saya sudah lama ada hubungan dengan dia, tapi saya lihat di Facebook, Tuhan bisa kembalikan dengan berlipat-lipatnya. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah berhitung dengan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan tidak pernah peduli apakah ini akan mengganggu kehidupan atau tidak. Ketika ini untuk Tuhan, aku akan lakukan yang paling baik untuk Tuhan. Amin. Kadang-kadang yang berharga itu bukan sesuatu yang mati. Kadang-kadang gengsi kita, harga diri. Ada berapa banyak orang ketika harga dirinya disentil, dia akan marah. Dia akan merespon negatif. Karena yang lain boleh kamu sentuh, jangan harga diri. Tapi hari ini, ketika Tuhan izinkan harga diri yang kita miliki itu dengan sekejap, jangan pernah marah sama Tuhan. Kalau itu berharga buat engkau, serahkan kepada Dia. Dan saya sangat percaya, ketika itu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan mengatakan hal yang sama seperti pada Abraham, jangan bunuh anak itu. Sekarang aku tahu bahwa kamu takut akan Tuhan. Saudara, kerinduan setiap kita mendapatkan pujian itu datang dari Tuhan. Kalau dipuji sama manusia, saudara bangga. Oh, tunggu sampai dipuji sama Tuhan, saudara. Oh, luar biasa. Saya rindu pada malam hari ini. Tuhan itu berkata secara pribadi dalam hidup saudara. Mata Tuhan itu tertarik kepada orang-orang yang sungguh-sungguh tidak pernah berhitung sama Tuhan. Ketika itu bisa menyenangkan hati Tuhan, kita pasti akan lakukan. Pertimbangan kita cuma satu: apakah Tuhan disukakan atau tidak? Tuhan senyum ya ketika melihat apa yang aku lakukan. Dan orang-orang yang seperti ini yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Yang kedua, dikatakan begini: orang yang menarik perhatian Tuhan bukan cuma orang-orang yang takut akan Tuhan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang berharap akan kasih setianya itu yang menarik perhatian Tuhan juga. Coba buka di dalam Roma pasal yang keempat. Firman Tuhan berkata gini: sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, rasanya ini udah tidak mungkin sama sekali. Kita mengatakan gini, namun Abraham berharap juga. Saya percaya ada banyak. Saya jangan berpikir begini. Seringkali kita mengatakan, wah dalam kitab ini orang hebat-hebat semua Pak. Saya kan tidak hebat kayak mereka. No, saudara dan saya diciptakan sama dengan mereka. Kalau mereka bisa, seharusnya saudara saya juga bisa. Ketika rasanya kita tidak punya dasar untuk berharap, Tuhan itu mau supaya kita sungguh-sungguh berharap kepada Dia. Sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab mengatakan gini,
bahwa orang-orang yang menarik perhatian Tuhan adalah orang-orang yang cuma berharap kepada Tuhan dan tidak mengandalkan manusia. Tuhan mengatakan jelas, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Tuhan yang punya segala otoritas untuk menggenapi janji. Apa yang tak mungkin bagi manusia, Tuhan sanggup untuk mengerjakannya bagi hidup kita. Saya punya sebuah pengalaman. Anak saya 2 orang. Yang sulung sudah tahun ini lulus, sekarang lagi skripsi. Yang bungsu tahun ini dia masuk kuliah, dia lulus dari SMA. Setelah berganti-ganti cita-cita, ya kan? Terakhir dia punya cita-cita begini. Aku mau jadi digital designer. Oh, sekarang ini kan aneh-aneh sudah. Digital designer, maksudnya apa? Aku senang animasi, jadi aku mau sekolah desain animasi. Oh oke, ya wis, coba cari sekolahnya. Dan kemudian dia mulai cari-cari sekolahnya, dan ketika dia kelas 3 itu ada banyak sekolah-sekolah yang datang untuk presentasi di sekolahnya. Dan salah satu yang menarik perhatian dia itu ada sebuah sekolah di Singapura. Ya. Dan kemudian dia bawa ininya ke saya, Pak ini Pak bagus. Saya nanya, coba cek berapa uang sekolahnya? Bagus. Kalau harganya tidak bagus, jadi tidak bagus juga gitu. Kemudian ketika dia buka, sekolahnya cuma setahun kok. Sekolah cuma setahun, tapi uang sekolahnya $36.000. Uang sekolah tok, belum termasuk biaya hidup. Saya bilang sama saya, 30.000 kita bisa. Jadi bayangin pendeta ngomong kayak gitu, kita bisa. Kita akan berhemat, kita akan nabung. Kita percaya kalau Tuhan yang menaruhkan visi itu dalam hati anak kita, maka Tuhan pasti akan bekerja dengan caranya yang baik. Nah, kita mengatakan Tuhan itu tertarik sama orang-orang yang berharap akan kasih setia. Kami cuma berkata, Tuhan, cucu ingin sekolah di Singapura. Kerinduan hati saya jadi papa, saya ingin juga sekolah yang besar, tapi biayanya mahal. Tapi Tuhan ajarin sama kita, kalau saya bisa ngajarin orang lain untuk berharap akan kasih setianya, saya harus bisa. Tidak boleh jadi gajah di belakoni. Bisa apa? Tidak bisa ngelakoni jadi. Maka kemudian kami berhemat, ya banyak hal yang harus tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Itu saya seorang pengelola keuangan yang sangat baik. Dia simpan, dia tabung. Tapi ketika mendekati hari H, kita ngumpulin, cepat-cepat ngumpul ya. Kira-kira 3 minggu yang lalu, Tuhan tuh berikan pengalaman kepada kami. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami harus belajar berharap. Tiba-tiba bos di kantor saya datangin saya mengatakan begini, anakmu katanya mau sekolah sekian. Iya. Dan dia kemudian ambil amplop berlitasnya, kemudian kasih ke saya buat tambahan sekolahnya cucu. Saya terima amplop itu, senang puji Tuhan, paling tidak menambah. Dan kemudian sampai di rumah, saya panggil istri saya panggil anak-anak saya bilang gini, Tuhan itu bisa bekerja dengan banyak cara. Ya. Bos saya belum anak Tuhan. Ketika saya keluarkan amplopnya itu, banyak segitu. Ya. Dan kemudian saya bilang, coba dibuka. Dan kemudian dibuka dan dikeluarkan. Pada hari itu kami diberkati Tuhan $30.000. Anak saya nanya gini, Bapak lakukan apa? Apa yang Bapak lakukan? Bapak dikasih duit segini? Tidak ada. Ini betul-betul favor, ini betul-betul kasih karunia, ini berkat dari Tuhan. Anak saya bilang, ini mesti disaksikan Pak. Bukan Bapak dok, kamu juga mesti saksi. Kamu mesti cerita. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Hari ini, ketika kita sedang mempunyai pergumulan dalam kehidupan kita harus percaya. Kita mengatakan Tuhan itu tertarik, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita merasakan darah manusia yang perhatikan, darah manusia yang dukung kita, tidak peduli. Yang paling penting Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Ingat ketika Daud sedang berperang,
dengan tentaranya, dan kemudian pasukan Amalek itu kemudian menyerang kota Siklag, dan kemudian ambil anak istri mereka, ambil kekayaan mereka, dan bakar kota Siklag. Ketika Daud sampai ke kota Siklag dengan tentaranya, mereka melihat bahwa kota sudah terbakar, anak istri mereka sudah tidak ada, dan kemudian semua harta mereka dibawa. Alkitab menulis gini, mereka itu menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Ada yang hari ini mungkin Pak Mabel nangis sampai tidak kuat lagi nangis, sudah capek, air matanya habis sudah. Tapi saya suka Alkitab mengatakan gini, ketika justru Daud itu sendirian, karena semua rakyat yang beserta dengan dia, yang berperang sama-sama dia, itu bermaksud melempari dia dengan batu. Dia total sendirian, tidak ada yang menguatkan, justru orang lain mau menghancurkan dia. Tapi justru di dalam kesendirian itu, Alkitab menulis jelas, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Hari ini seringkali kita berharap ada orang lain yang perhatikan kita, berharap ada orang lain yang mendukung kita, telepon kita, memberikan kita kekuatan. Kalaupun tidak ada, kita harus belajar sungguh-sungguh. Kita bisa menguatkan kepercayaan kita sendiri. Amin. Saya seringkali belajar. Ada kalanya saya itu butuh kekuatan, tapi saatnya ketika saya dapat kekuatan, tidak ada orang yang perhatikan saya datang ke kaca. Saya bilang sama kaca, gambar saya di kaca itu, engkau harus menguatkan kepercayaanmu. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kita harus belajar tetap berharap. Karena saya percaya Tuhan yang janji, tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi. Amin. Tuhan kalau mau melakukan, Tuhan bisa melakukannya dengan cara apapun juga. Kalau hari ini kita tahu mata Tuhan itu tertarik kepada orang-orang yang seperti ini, coba periksa hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan, menjadikan Tuhan itu prioritas nomor 1 di dalam kehidupan kita? Tidak ada yang lebih berharga dari siapapun juga kecuali Dia. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh menaruh Dia menjadi yang paling berharga, yang terutama di dalam kehidupan kita, maka saya percaya mata Tuhan beliau. Saya dulu ketika nyari pacar, ya dulu waktu saya masih di youth gereja di tempat saya dulu beribadah itu terkenal sebenarnya. Youth itu cantik-cantik katanya. Jadi awalnya itu datangnya ke gereja itu bukan mau beribadah, cari pacar. Datang ke sana cari pacar. Dari dulu badan saya kayak gini, tinggi gitu ya. Jadi saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, aku kalau mau cari istri Tuhan, aku punya kriteria Tuhan. Paling tidak dia tinggi, Tuhan. Tinggi, putih, cantik, kan boleh aja minta sama Tuhan kan. Aku pinginnya kayak itu Tuhan. Ya. Jadi ketika sampai di gereja, ya itu yang namanya gadis-gadis banyak, saudara, banyak. Tapi yang masuk radar, ya, yang menjadi pusat perhatian, itu yang kayak apa? Yang tinggi dan putih. Yang lainnya tidak masuk radar. Tapi apakah tidak dilihat? Sama seperti yang Tuhan katakan tadi, mata Tuhan memandang seluruh penduduk bumi, tapi matanya tertuju kepada yang menarik perhatian. Dan waktu itu istri saya, ya, di sini ada Pak Budi dari Ibu yang tahu istri saya. Ya. Jadi ketika saya sampai di gereja melihat mata saya jalan radarnya, ting, ada yang menarik perhatian, yang tinggi. Hari ini istri saya tinggi, istri cantik. Saya mengucap syukur buat yang Tuhan berikan. Hari ini ketika mata Tuhan melihat setiap kita di ruangan ini, ada yang menarik perhatian Tuhan. Dan Tuhan ngomong pada malam hari, yaitu orang-orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang berharap akan kasih setia. Tujuannya apa? Alkitab mengatakan begini, ketika dikatakan mata Tuhan memandang setiap penduduk bumi, dikatakan di dalam ayat yang kita kembali tadi ya, ke Mazmur 33. Mazmur 33, kita sekarang melihat ayat yang ke-19. Ayat
ayat 19 dikatakan gini, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Untuk apa? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jadi ketika Dia memperhatikan kehidupan kita, tujuannya untuk apa? Untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Umar. Memang polisi itu marah karena apa? Karena tidak boleh keluar masuk. Itu beresiko, ya. Itu beresiko. Tapi yang beritahu, tapi kalau Tuhan mau jaga, kita mengatakan gini, melepaskan jiwa mereka dari maut. Sekian puluh detik pun Tuhan kalau mau lewat tadi lewatkan, melepaskan jiwa mereka dari. Hari ini kita lihat ada seorang pemimpin di Jakarta, dia hantam alor itu, semua orang melawan dia. Tapi hari ini kalau Tuhan bilang aku jaga dia, siapa yang bisa sembuh? Tuhan janji kok, orang-orang yang menarik perhatian Tuhan itu Tuhan akan jaga. Dan dikatakan yang kedua, dikatakan apa? Untuk memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Ingat loh, bukan untuk memberkati mereka, tetapi memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Berarti diizinkan loh namanya kelaparan. Diizinkan. Tuhan kita Tuhan yang fair. Saya suka saya. Tuhan kita bukan Tuhan yang lain boleh lapar, kita anak Tuhan akan lapar. Nah, kita pun akan mengalami masa-masa yang sulit. Tapi kita mengatakan, tetapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang berharap akan kasih setianya, sekalipun masa paling sulit sekalipun, Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Amin. Orang kan sering takut, Indonesia ini bakal gimana ya, kondisi ekonomi seperti apa. Hari ini kalau orang nanya sama saya, nanti gimana Pak ya prediksinya? Aku gak mikir, capek otakku mikirin, gak usah, biar Tuhan yang mikir. Kita jalan aja. Amin. Karena kita percaya, ketika kita sungguh-sungguh jadi orang-orang yang benar, kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran, maka Tuhan akan berperkara dengan orang-orang yang seperti ini. Putuskan hari ini jadi orang-orang yang seperti apa? Orang-orang yang pada umumnya, atau orang-orang yang sungguh-sungguh menarik perhatian Tuhan. Saya sudah memutuskan, saya mau jadi orang-orang yang menarik perhatian Tuhan. Dengan cara saya belajar sungguh-sungguh melakukan ibadah kepada Dia ketika Dia memulai itu. Dan saya sungguh-sungguh percaya sama Dia. Apa yang Dia mengizinkan terjadi, saya yakin bahwa Dia pelihara kehidupan saya. Nah, kita bersama-sama. Mari dekat sama Tuhan saat ini. Ku percaya mujizat-Mu, ku percaya mujizat-Mu pasti terjadi sekarang.